Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat-Nya saya bisa mempresentasikan tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya mempresentasikan tentang sejarah filsafat Yunani kuno dan salam hormat kepada Bapak Pembimbing Matkul Filsafat. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Arini Alufazayan di Pagil Arini. Mari kita mulai presentasi pada hari ini. Dasar filsafat dan latar belakang lahirnya filsafat. Pengertian filsafat Yunani kuno adalah usaha manusia Yunani untuk memahami alam semesta, manusia, dan kehidupan secara rasional dan logis, bukan lagi berdasarkan mitos ataupun kepercayaan pada dewa-dewa. Filsafat ini mulai berkembang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ditandai dengan peralihan cara berpikir dari mitos ke logos. Faktor mendukungnya antara lain yaitu geografis Yunani yang strategis, sistem politik polis yang mendorong kebebasan berpikir, serta budaya diskusi dan debat di masyarakat. Selanjutnya, peralihan dari mitos ke logos. Yang pertama dari mitos, yaitu penjelasan berdasarkan kepercayaan dan dewa-dewi. Dan yang kedua yaitu logos, yaitu penjelasan berdasarkan akal, logika, dan pengamatan. Pada awalnya, masyarakat Yunani menjelaskan fenomena alam berdasarkan mitos, yaitu kepercayaan pada dewa-dewi. Dan seiring berkembangnya pemikiran, muncul logos, yaitu cara berpikir yang menggunakan akal, logika, dan pengamatan. Dan selanjutnya peralihan dari mitos ke logos inilah yang menjadi dasar utama lahirnya filsafat. Karena manusia mulai berpikir secara rasional dan juga kritis. Selanjutnya, tempat berkembangnya filsafat Yunani. Yang pertama berkembang pertama kali di Ionia atau Asia Kecil. Dan yang kedua kota penting yaitu di Miletus. Dan yang ketiga melahirkan filsuf-filsuf awal atau pra-Sokrates. Jadi, filsafat Yunani pertama kali berkembang di Ionia di Asia Kecil, terutama di kota Miletus. Daerah ini menjadi pusat lahirnya filsuf-filsuf awal atau pra-Sokrates yang mulai berpikir kritis tentang alam dan kehidupan secara rasional. Selanjutnya menjelaskan perkembangan filsafat Yunani dalam 3 masa. Yang pertama, masa pra-Sokrates, yaitu fokus pada alam semesta dan mencari asal-usul segala sesuatu atau arche. Dan yang kedua, masa Sokrates, yaitu fokus pada manusia dan moral, dan juga filsafat sebagai cara hidup yang baik. Dan yang terakhir yaitu masa Plato dan Aristoteles, yaitu filsafat disusun secara sistematis dan menjadi dasar filsafat barat. Jadi, yang bagiannya masa pra-Sokrates itu yang fokus pada alam semesta dan asal-usul segala sesuatu, dan pada masa Sokrates yang menekankan filsafat sebagai cara hidup yang penting, etika, serta pengenalan diri. Dan yang terakhir, untuk masa Plato dan Aristoteles, yaitu menyusun filsafat secara lebih sistematis dan menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan hingga sekarang. Selanjutnya ciri-ciri filsafat Yunani kuno. Yang pertama rasional, yang kedua kritis, dan yang ketiga sistematis, dan yang terakhir universal. Pengertian dari keempat itu, yang pertama rasional, artinya mempunyai akal sehat, dan yang kedua kritis, yaitu selalu mempertanyakan dan mencari alasan. Dan yang ketiga itu sistematis, disusun secara teratur dan logis. Dan yang terakhir universal, karena pemikirannya berlaku umum dan relevan hingga sekarang. Selanjutnya tokoh-tokoh awal filsafat Yunani. Yang pertama ada Thales, yaitu air sebagai asal segala sesuatu. Dan yang kedua itu ada Anaximandres, yaitu apeiron yang tak terbatas. Dan yang ketiga Heraklitus, perubahan atau pantarei. Dan yang keempat itu ada Sokrates, yaitu etika dan metode tanya jawab. Jadi gini, Thales berpendapat bahwa air adalah asal mula segala sesuatu. Dan untuk Anaximandres yaitu memperkenalkan konsep apeiron, yaitu sesuatu yang tidak terbatas sebagai asal alam. Dan untuk Heraklitus
menyatakan bahwa segala sesuatu selalu berubah. Sedangkan Sokrates menekankan pentingnya etika dan metode tanya jawab untuk mencari kebenaran. Dan yang kelima ada Plato yang mempunyai dunia ide, dan yang keenam Aristoteles yang mempunyai logika dan ilmu pengetahuan. Yang mana Plato memperkenalkan gagasan dunia ide, yaitu bahwa kebenaran sejati bersikap tetap dan berada di luar dunia nyata. Sementara itu, Aristoteles menekankan logika dan ilmu pengetahuan dengan cara memahami realitas melalui pengamatan dan penalaran. Dan selanjutnya itu kontribusi filsafat Yunani kuno. Yang pertama, dasar ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, metode berpikir ilmiah. Yang ketiga, etika dan filsafat moral. Dan yang terakhir itu politik dan pendidikan. Yang mana filsafat Yunani menjadi dasar ilmu pengetahuan modern dan melahirkan metode berpikir ilmiah. Selain itu, filsafat Yunani juga berpengaruh besar dalam etika dan filsafat moral, serta perkembangan politik dan pendidikan yang masih digunakan hingga sekarang. Perkembangan filsafat Yunani kuno menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara manusia memahami dunia. Jika sebelumnya penjelasan tentang alam dan kehidupan didasarkan pada mitos, maka para filsuf Yunani mulai menggantikannya dengan logos, yaitu penalaran rasional. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan banyak pemikir dengan pandangan berbeda. Pada masa pra-Sokrates, para filsuf berusaha mencari hakikat dasar alam semesta, walaupun pendapat mereka berbeda-beda. Ada yang menyebut air, api, angka, atau sesuatu yang tak terbatas. Tujuan mereka sama, yaitu menemukan prinsip universal yang rasional. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat sejak awal sudah menekankan pencarian kebenaran melalui akal, bukan kepercayaan buta. Namun, fokus filsafat mengalami perubahan penting ketika muncul Sokrates. Ia mengalihkan perhatian filsafat dari alam menuju manusia. Bagi Sokrates, persoalan terpenting bukanlah apa asal alam semesta, melainkan bagaimana manusia seharusnya hidup. Dan yang terakhir, kesimpulan. Filsafat Yunani kuno merupakan fondasi utama pemikiran berat yang mengajarkan manusia untuk berpikir rasional, kritis, dan sistematis secara relevan hingga masa kini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambahkan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.